Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadi wa ala alihi wa sahbihi wasallam ajma'in. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, amma ba'd. Alhamdulillahirabbil alamin. Tak henti-hentinya puja dan puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan taufik, hidayah serta inayahnya yang diberikan kepada kita semua. Alhamdulillah juga atas segala nikmat Allah yang diberikan kepada kita yang begitu banyak. Kita tidak bisa menghitungnya karena Masya Allah luar biasa nikmatnya begitu banyak dalam kehidupan kita, tidak bisa kita hitung dengan angka. Nah, alhamdulillahirabbil alamin, sampai hari ini kita masih diberikan umur, kemudian diberikan kesehatan dengan segala kenikmatan yang luar biasa. Kemudian salawat serta salam semoga selalu terlimpah dan tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga beliau, para sahabat, sahabiyah, tabi'in dan tabi'at serta orang-orang yang senantiasa berdakwah, berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala ila yaumil qiyamah. Dan kita selalu berharap serta berdoa semoga kita semua termasuk orang-orang yang dipantaskan untuk mendapatkan syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di yaumil akhir nanti. Amin. Allahumma amin. Ya. Jadi pada hari ini saya akan menyampaikan tentang beberapa hal, yaitu amalan yang utama dilakukan pada hari Jumat. Nah, jadi hari Jumat adalah Sayyidul Ayyam ataupun hari raya bagi orang Islam. Jadi banyak sekali keutamaan di hari Jumat, yang pada hari itu ada beberapa amalan yang bisa kita lakukan. Nah, yang pertama adalah memperbanyak membaca sholawat. Nah, jadi di hari Jumat ini kita dikhususkan untuk membaca lebih banyak sholawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dibanding dengan hari-hari yang lain. Nah, jika di hari-hari yang lain setelah selesai sholat kita mungkin membaca habis sholat subuh 100, zuhur 100, kemudian asar 100, maghrib isya 100, maka di hari Jumat ini hendaklah kita lebihkan menjadi lebih banyak lagi kita berselawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, jadi ada salawat yang paling mudah untuk diamalkan dan juga pendek bacaannya, yaitu sallallahu ala Muhammad. Nah, jadi ketika kita waktu luang kita membaca salawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, nah insyaallah kita akan mendapatkan begitu banyak pahala daripada Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi lebih baik daripada kita melamun atau melakukan sesuatu hal yang tidak berguna, lebih baik kita membaca sholawat kepada Nabi Muhammad SAW. Jadi hendaklah ketika kita ke mana-mana, nah di dalam tas kita itu jangan sampai ketinggalan tasbih. Nah, tasbih sekarang ada tasbih digital yang lebih mudah untuk dibawa kemana-mana. Kalau kita biasanya membawa tasbih yang tasbih kayu, mungkin kalau kita di tengah orang banyak kita mengeluarkan tasbih itu mungkin kelihatan nanti mungkin perasaan orang sangat alim. Jadi perasaan kita sangat aneh ketika berada di tengah orang lain. Nah, tetapi ketika pakai tasbih digital mungkin orang lain tidak melihat ada yang di tangan kita. Nah, sambil kita antrian di bank atau nunggu antri makanan dan lain sebagainya, kita ambil tasbih kita baca salawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad. Atau ibu-ibu, nah sedang masak, nah masak ikan, masak nasi, sedang nyapu atau
lipat pakaian, daripada pikiran kita bengong ke sana kemari, lebih baik kita bersalawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sambil masak, sambil aduk nasi, sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad. Jadi nasinya berkah dan orang yang makan juga berkah. Jadi masya Allah luar biasa. Jadi kita ini semuanya diberi oleh Allah Subhanahu wa taala waktu 24 jam. Tidak ada yang lebih. Seberapapun tingginya jabatan kita, sehebat apapun kita, sekaya apapun kita, semua kita punya waktu 24 jam. Tidak ada yang dikasih lebih 30 jam atau sampai 50 jam. Tidak ada seperti itu. Bahkan tidak ada yang kurang dari 24 jam. Semuanya sama. Tinggal bagaimana kita mengelola waktu tersebut supaya benar-benar berkah kita gunakan semuanya dalam ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi tidak ada yang lebih. Nah, jadi bagaimana melihat seseorang waktunya berkah? Ialah bagaimana dia memanfaatkan waktu yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala selama 24 jam. Apakah dia lebih banyak menggunakan waktu tersebut untuk beribadah kepada Allah atau malah menggunakannya untuk hal-hal yang melalaikan daripada mengingat Allah Subhanahu wa taala. Jadi amalan yang pertama yang lebih utama dilakukan di hari Jumat adalah banyak bersalawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bisa Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad ataupun sallallahu ala Muhammad. Nah, mudah-mudahan kita termasuk lidah kita, lisan kita termasuk yang diringankan untuk sering bersalawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sehingga nanti di yaumil qiyamah, di yaumil hisab, kita termasuk daripada orang yang pantas untuk mendapatkan syafaat pertolongan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika pada waktu itu, ketika pada hari itu tidak ada seorang pun, tidak ada harta kita, tidak ada jabatan kita yang mampu menolong kita pada hari itu kecuali Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Nah, kemudian amalan yang kedua yang lebih utama dilakukan pada hari Jumat yaitu membaca suratul kahfi. Nah, bisa malam Jumat ataupun di hari Jumat. Nah, dan ini dikhususkan di malam Jumat ataupun di hari Jumat. Nah, dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, an Abi Sa'id al-Khudri anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala man qara'a suratul kahfi fi yaumil jum'ah, nah, adha'a lahu minan nuri ma bainal jum'ataini. Jadi dari Abu Sa'id al-Khudri, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, jadi siapa yang membaca suratul kahfi, nah, pada hari Jumat, maka Allah Subhanahu wa taala dia akan disinari dengan cahaya selama antara 2 Jumat. Hadis riwayat Al-Hakim. Itu kalau yang membaca pada hari Jumat. Jadi kalau misalnya di malam Jumat ada kesibukan lain dan sebagainya, tertidur, nah, maka masih punya kesempatan membaca suratul kahfi pada siang hari Jumat, yang mana batasannya ini adalah sampai sebelum maghrib. Nah, jadi masih punya kesempatan yang tidak sempat di malam Jumat membaca suratul kahfi di hari Jumat sampai sebelum maghrib berkumandang. Nah, jadi mudah-mudahan kita termasuk orang yang barokah waktunya, sehingga kita bisa menggunakan waktu yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala benar-benar bermanfaat, baik bagi diri kita pribadi ataupun bagi orang lain. Bahkan kita gunakan untuk benar-benar beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena sesungguhnya wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Nah, tidaklah diciptakan manusia dan jin melainkan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, pendengar sekalian yang berbahagia. Nah, kemudian dalam sebuah riwayat yang lain, nah, an Abi Sa'id al-Khudri qala man qara'a suratal kahfi lailatal jum'ah. Nah, dari Sa'id al-Khudri, nah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, qala man qara'a suratul kahfi lailatal jum'ah. Siapa yang membaca suratul kahfi pada malam Jumat. Nah, tadi kalau siangnya, sekarang kalau yang malam, membaca suratul kahfi pada malam Jumat. Adha'a lahu minan nuri fima bainahu wa bainal
baitil atiq. Nah, jadi siapa yang membaca suratul kahfi pada malam hari Jumat, maka ia akan disinari cahaya antara dia dan Ka'bah. Jadi Masya Allah luar biasa. Seandainya dilihat dari langit, maka pada malam itu di rumah itu ada dibacakan suratul kahfi, maka rumahnya bercahaya. Nah, jadi suratul kahfi ini lumayan banyak, lumayan panjang. Jadi Masya Allah ketika kita sudah mendengarkan dari penjelasan dua hadis tersebut, luar biasa faidahnya ataupun fadilahnya daripada membaca suratul kahfi di malam hari Jumat ataupun di pagi hari Jumat ataupun di siang hari Jumat sampai sebelum maghrib datang. Nah, tentunya suratul kahfi ini ayatnya panjang, ada 110 ayat. Bagi orang yang lancar membaca Al-Quran, fasih, mungkin mereka memerlukan waktu tidak sampai 30 menit sudah habis daripada membaca suratul kahfi ini. Lalu bagaimana dengan mereka yang masih terbata-bata, tidak lancar dalam membaca Al-Quran? Nah, maka boleh dibagi-bagi dalam membaca suratul kahfi tersebut. Boleh di malam hari beberapa lembar, kemudian pagi harinya lagi, kemudian siang hari sampai asar. Jadi habis satu surah daripada suratul kahfi. Jadi jangan sampai kita ketinggalan membaca suratul kahfi ini di malam hari Jumat ataupun di siang hari Jumat. Nah, seandainya kita sibuk dengan kesibukan dunia yang luar biasa ataupun kita dalam keadaan sakit, lalu bagaimana supaya kita tidak ketinggalan daripada mendapat fadilah membaca suratul kahfi? Nah, sekarang kan kita punya bahkan hampir setiap orang memiliki smartphone. Nah, ada MP3-nya, ada YouTube-nya. Silahkan kita cari murattal daripada suratul kahfi. Kita dengarkan, baik kita sambil bekerja ataupun sambil berbaring ketika kita sakit, maka tidak ada yang namanya istilah pada malam hari itu ataupun pada siang hari itu kita ketinggalan daripada membaca suratul kahfi ataupun mendengarkan daripada murattal suratul kahfi. Insya Allah dua-duanya sama mendapatkan pahala daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, untuk pada hari ini cukup dua saja dulu keutamaan daripada hari Jumat. Yang pertama adalah memperbanyak membaca salawat kepada Nabi Muhammad SAW, dan yang kedua adalah membaca suratul kahfi pada malam hari Jumat ataupun pada siang hari Jumat. Insya Allah kita sambung lagi pada kesempatan yang lain. Terima kasih atas segala perhatiannya, mohon maaf atas segala kekurangannya. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ikuti dan saksikan bersama Kurma Kuliah Ramadan setiap hari pukul 16 WITA di channel YouTube dan Facebook Al Khair 92,7 FM.